الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وحبيب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله قال في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku ikhwah billah, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, diberikan barokah dalam hidupnya, barokah rizkinya, barokah umurnya, dan mudah-mudahan akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, dari hati yang tulus kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Semua hamba-Nya, semua makhluk-Nya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahim, Maha Penyayang. Sifat inilah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah berjanji dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman telah akan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merawat iman kita, menjaga iman kita sampai akhir hayat kita, detik terakhir, menghembuskan nafas terakhir, menutup mata yang terakhir, tetap dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahlul baitnya, para sahabatnya, para awliya Allah,
Dan mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar nama kita disebut oleh baginda Nabi untuk mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini mari sejenak kita memahami ayat-ayat Al-Quran untuk meningkatkan keimanan kita, kualitas iman kita, agar dari Jumat ke Jumat iman kita semakin meningkat dan berkualitas. Karena kehidupan manusia, kata Imam Ghazali, al-hayatu kan musafir. Hidup ini laksana seorang musafir, perjalanan terus akan berjalan. Kita akan meninggalkan dunia ini, memasuki alam berikutnya. Dunia ini kita singgahi adalah sementara, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ajal. Ketika ajal sudah menjemput kita, kita akan memasuki alam berikutnya, yaitu alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Yang jelas lebih lama daripada kita hidup di dunia. Sampai kapan kita di alam kubur? Sampai datangnya hari kiamat. Lantas akan kemana setelah datangnya hari kiamat? Kita akan memasuki alam yang abadi, namanya akhirat. Mudah-mudahan sebelum ajal menjemput kita sudah mempersiapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal yang akan dibawa kelak adalah ketakwaannya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, kerja kita, ibadah kita, di situ ada nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang singkat ini adalah berharap kepada rahmat Allah. Ketika dalam hidup kita pernah mengalami kesulitan, pernah mengalami masalah yang kadang-kadang kesulitan itu susah sekali untuk kita pecahkan. Ketika mengalami kesusahan, kadang-kadang kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, belum sampai apa yang kita harapkan. Betapa banyak orang-orang yang putus asa dalam hidup ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Yang sakit enggak sembuh-sembuh, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang resah. Kenapa? Aku sudah berusaha berikhtiar, tetapi nggak sembuh-sembuh juga. Begitu juga yang mendapatkan masalah. Kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi kadang-kadang mentok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah dalam kaidah kita harus memiliki sifat roja. Apa itu sifat roja? Berharap kepada rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu adalah luas. Janganlah engkau berputus asa. Ketika ada ujian, ada kesulitan, hakikatnya Allah sedang menyapa kepada kita. Ketika kita menghadapi ujian, musibah, kesusahan, Allah sedang menyapa. Kenapa Allah menyapa kepada kita? Supaya kita ingat. Kadang-kadang kalau ada orang sehat terus, mampu terus, buru-buru berdoa, buru-buru sholat tahajud, sholat wajib saya terburu-buru. Kenapa? Karena dia merasa tercukupi segala kebutuhan hidupnya. Apa yang dibutuhkan, apa yang dia diharapkan sudah ada
ada semuanya, Dia cukupi. Tapi Allah Maha Sayang. Kenapa Allah sayang? Ini hamba kalau dibiarkan dalam keadaan bergelimang harta, kemudahan semuanya, khawatir akan lupa, khawatir akan jauh dengan Allah. Maka Allah mengujinya dengan sedikit rasa ketakutan, sedikit rasa kelaparan, sedikit dengan rasa penyakit, tapi semuanya itu adalah sapaan Allah agar kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan kesusahan, orang-orang yang mendapatkan kesulitan, diingatkan ketika kita dalam sholat membaca surat Al-Fatihah, yaitu ketika ada ayat yang bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku beribadah. Ya Allah, tauhid dalam hati kita hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku berharap, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Kuat kembali kita sholat mengadu kepada Allah segala permasalahan-permasalahan hidup, segala yang sedang dilakukannya mengalami kesulitan, akan membawa kebesaran hati kita agar berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Al-Baqarah, buka ayat 218. Di sini ada 3 golongan manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memahami 3 golongan manusia mendapatkan rahmat dari Allah, rahmat itu artinya apa? Kadang-kadang kita membaca, mendengar, semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Rahmat itu artinya apa? Secara translate bahasa, rahmat artinya adalah kasih sayang Allah. Namun kasih sayang Allah dimanifestasikan ke dalam 3 kelompok golongan. Para ulama tasawuf menyebutkan rahmat Allah adalah kasih sayang Allah bisa berupa yang pertama pertolongan atau nasrullah. Orang yang sedang susah, orang yang sedang gelisah, jangan putus asa, pertolongan Allah akan didapat manakala orang itu berikhtiar dan bersabar. Yang keduanya, rahmat Allah artinya adalah maghfirah Allah. Maghfirah itu artinya ampunan. Karena kadang-kadang orang ketika banyak kesalahan-kesalahan di masa lalu, rasanya sudah hampir-hampir putus asa. Karena segala yang dia lakukan seolah-olah menjadi suatu ketakutan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Segala amal-amal perbuatan kita di masa lalu yang tidak baik, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah masih membukakan pintu maghfirahnya. Yang ketiga, rahmat Allah bisa berupa makhrajan. Apa makhrajan? Jalan keluar yang baik. Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang menghimpitnya. Yang pertama adalah pertolongan, yang keduanya adalah maghfirah, yang ketiganya adalah makhrajan. Itulah rahmat Allah. Lantas siapa yang akan diberikan rahmat Allah? Dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ada 3 kelompok manusia yang akan diberikan rahmat oleh Allah.
mengatur adalah Allah. Hidup dan mati, rizki dan semuanya yang mengatur adalah Allah. Siapa yang memiliki kesadaran seperti ini? Hanyalah orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hatinya akan tenang. Walaupun mendapatkan musibah, dia pasrah kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Tahu. Pada kali ini yang terbaik. Itulah orang-orang yang beriman. Bukan menyelesaikan masalah dengan emosi, bukan menyelesaikan masalah dengan menyalahkan orang lain. Kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Wahajaru, orang yang mau berubah, orang yang hijrah, berubah spiritual, berubah secara ruhaniah. Dulu masih malas, dulu masih sering melakukan maksiat, apakah sekarang sudah umurnya bertambah, hakikatnya sudah dekat dengan liang umur, mau sama seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Kita harus hijrah, kita harus berubah dari yang kita tidak baik dalam ibadah menjadi baik dalam ibadah, yang rajin dalam ibadah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Hijrah maknanya adalah berubah kepada hal yang positif. Yang ketiga, orang yang mendapatkan pertolongan dan rahmat Allah adalah orang-orang yang tetap di jalan Allah. Wajahadu fi sabilillah, tetaplah di jalan Allah. Walaupun banyak sekali rambuan, walaupun banyak sekali godaan dunia, godaan jabatan, godaan semuanya yang dihadapi, dia tetap dalam kalbunya wajahadu fi sabilillah, tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tiga-tiganya ini ada dalam dirinya, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam lubuk hati kita, dalam hidup kita, kuatkan iman kita, lantas kita berubah secara spiritual sampai akhir hayatnya wafat billah. Barakallahu fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu 'ala arba'il khulafa'ir rasyidin, sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa baqiyatu sahabati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ilahi ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu ya Allah. Tuntunlah hati ini agar senantiasa dekat dan berzikir kepada-Mu ya Allah.
Ilahi ya Allah, berikan kami kemampuan agar mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Kau berikan umur kepada kami ya Allah. Jadikan umur kami umur yang barokah. Jadikan sisa-sisa umur kami untuk ibadah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ilahi ya Allah, berikan kami kemampuan agar melaksanakan ibadah dengan yang sebaik-baiknya ya Allah. Ilahi ya Allah, maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkan kedua orang tua kami di tempat yang mulia ya Allah. Allahumma ansur Islam wal muslimin, wa izzul Islam wal muslimin, salimna wal muslimin. Allahumma thabitna bil iman, thabitna bil Islam, thabitna bil khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalam.